Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan memaparkan materi strategi pembelajaran dengan metode praktek langsung. Perkenalkan, saya Rodia Oktavia dengan NIM belakang 157 selaku moderator dan teman saya Siti Ilfasadana dengan NIM belakang 160. Yang pertama ada definisi. Strategi pembelajaran praktik langsung atau sering disebut juga sebagai direct instruction atau learning by doing pada anak berfokus pada keterlibatan aktif panca indera dan pengalaman nyata untuk menguasai keterampilan prosedural. Seperti mempraktekkan kegiatan secara langsung melalui bermain dan aktivitas sehari-hari. Nah, menurut para ahli, pembelajaran anak usia dini itu paling efektif kalau anak itu terlibat secara langsung dalam kegiatannya atau dengan biasa disebut dengan learning by doing yang sudah dijelaskan oleh Ilva tadi. Nah, John Dewey menjelaskan bahwa anak itu akan lebih mudah paham kalau belajar lewat pengalaman yang ditemuinya langsung. Dalam praktik langsung, guru itu berperan sebagai contoh sekaligus pendamping anak. Nah, Syaiful Bahri Jamarah selaku pakar pendidikan Indonesia juga menegaskan kalau metode demonstrasi itu penting supaya anak itu nggak cuma dengar penjelasan dari gurunya aja, tetapi juga langsung mencoba. Nah, selain itu, Piaget dan Montessori menekankan pentingnya aktivitas dan kebebasan anak dalam bereksplorasi untuk mendukung perkembangan kognitif, kemandirian, dan motoriknya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran praktek langsung. Yang pertama, ada menanamkan nilai-nilai karakter sejak usia dini. Pembelajaran bertujuan menanamkan nilai-nilai karakter pada anak sejak usia dini melalui kegiatan praktek langsung dan pembiasaan. Dengan pengenalan sejak awal, anak diharapkan mampu membentuk dasar kepribadian yang baik seperti sikap disiplin, jujur, tanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu membentuk sikap dan perilaku anak melalui pengalaman belajar yang menyenangkan. Tujuan pembelajaran ini adalah membentuk sikap dan perilaku positif anak melalui pengalaman belajar yang menyenangkan dan sesuai dengan dunia anak. Melalui kegiatan bermain, bernyanyi, dan praktek langsung. Anak belajar tanpa merasa terpaksa, sehingga sikap dan perilaku positif dapat berkembang secara alami. Lalu yang ketiga ada membantu anak memahami nilai moral dan sosial melalui kegiatan nyata seperti bernyanyi dan pembiasaan. Pembelajaran bertujuan membantu anak memahami nilai moral dan sosial melalui kegiatan nyata yang mudah dipahami, seperti bernyanyi, bermain peran, dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut membantu anak belajar bersosialisasi, menghargai orang lain, serta membedakan perilaku yang baik dan kurang baik dalam lingkungan sekitarnya. Lalu ada langkah-langkah penerapan pembelajaran praktek langsung. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran, di mana guru menyiapkan pembelajaran secara matang dengan menentukan tujuan, materi, langkah kegiatan, media, serta alat yang dibutuhkan untuk praktek langsung. Perencanaan ini disesuaikan dengan karakteristik peserta didik agar kegiatan praktek dapat berjalan aman, menyenangkan, dan bermakna. Dua, pemberian contoh. Guru memberikan contoh atau demonstrasi secara langsung mengenai kegiatan yang akan dipraktekkan. Pemberian contoh bertujuan agar peserta didik memiliki gambaran yang jelas tentang langkah-langkah yang benar sebelum melakukan praktek secara mandiri. Yang ketiga, praktek langsung oleh peserta didik. Peserta didik melakukan kegiatan praktik secara langsung dengan bimbingan guru. Pada tahap ini, peserta didik belajar melalui pengalaman nyata sehingga lebih mudah memahami materi dan mengembangkan keterampilan yang diajarkan. Lalu yang keempat ada pembiasaan secara rutin. Kegiatan praktek dilakukan secara berulang dan konsisten agar menjadi kebiasaan positif bagi peserta didik. Pembiasaan membantu peserta didik mengingat, memahami, dan menerapkan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima ada pemberian penguatan dan motivasi. Guru memberikan penguatan berupa pujian,
dukungan atau umpan balik positif untuk meningkatkan semangat dan kepercayaan diri peserta didik. Motivasi ini penting agar peserta didik merasa dihargai dan terdorong untuk terus belajar. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan refleksi, di mana guru melakukan evaluasi untuk menilai proses dan hasil praktek yang telah dilakukan. Selain itu, guru dan peserta didik melakukan refleksi bersama untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, serta perbaikan yang perlu dilakukan pada pembelajaran selanjutnya. Nah, strategi ini juga ternyata memiliki kelebihan dan kekurangan loh guys. Nah, apa sih kekurangan dan kelebihannya itu? Nah, yang pertama kelebihannya yaitu anak itu bisa jadi belajar lebih bermakna karena mereka itu terlibat langsung dalam pengalaman nyata dan pemecahan masalah. Jadi, motivasi dan pemahamannya itu juga meningkat. Guru juga bisa lebih mudah untuk mengontrol jalannya pembelajaran, dan hasilnya itu juga bisa terlihat lebih cepat. Tapi di sisi lain, kekurangannya itu seperti membutuhkan alat atau media pendukung. Selain itu, kalau jumlah peserta didiknya itu terlalu banyak atau pengelolaan kelasnya kurang baik, kurang efektif, pembelajarannya itu juga bisa jadi berantakan, kurang efektif juga begitu teman-teman. Dan memang nggak semua materi itu cocok diajarkan lewat praktek langsung. Nah, jadi kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu pembelajaran praktek langsung adalah strategi pembelajaran yang melibatkan anak secara aktif melalui pengalaman nyata atau learning by doing. Strategi ini efektif untuk anak usia dini karena apa? Karena membantu memahami keterampilan, nilai moral, dan perilaku melalui kegiatan konkret dengan bimbingan guru. Nah, meskipun memerlukan persiapan dan pengelolaan yang baik, pembelajaran praktek langsung juga mampu menciptakan proses belajar yang bermakna, menyenangkan, dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Nah, baik, di sini kita bisa menonton video bersama-sama tentang pembelajaran. Nah, baik, di sini kita bisa menonton video bersama-sama tentang Teman-teman, halo. Hai, halo. Kita mau belajar mengikuti gerakan sholat. Gerakan apa? Sholat. Sholat. Nanti teman-teman harus ikut dari awal sampai akhir ya. Dilihat yang di depan. Ini namanya Imam. Ya, yang di belakang ini semuanya namanya makmum. Kalau yang muslimah kalau sholat harus pakai apa? Mukena. Pakai ruko ya. Terus kalau yang muslim kalau sholat pakai apa? Peci sama sarung. Pakai celana ya boleh. Ya. Oke teman-teman, sudah siap semuanya? Siap Ustazah. Sip, sip, sip. Ya, silakan dudukkan barisannya. Sop lurus. Stop dulu. Nah, ayo. Oke, siap. baik, di sini kita bisa menonton video bersama-sama Sedikit maju sedikit. pembelajaran. Oh, sudah siap teman-teman ya. Sekarang yang pertama adalah takbir. Takbiratul ihram ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, Baik, di sini kita bisa menonton Yang video kanan di atas. ya. Mbak Zara. Kebalik nak. Nah, baik, di Amal sini tangannya. kita bisa menonton video Zara. bersama tentang Sudah bisa? pembelajaran. Diulangi lagi ya. Diulangi lagi. Allahu Akbar. Banyak sih tangannya. Nah, lagi sekali lagi. Allahu Akbar. Kaki diangkat di depan. Lihat ustazah. Lihat ke ustazah. Ayo, dilepas dulu. Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi. Ulangi lagi. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Allahu Akbar.
Pegang lututnya lurus. Ulangi lagi ya. Ayo, kembali lagi, kembali. Kembali. Kita rukuk dulu. Allahu Akbar. Nah, kayak gini. Nah, Zaid berdiri. Lututnya yang dipegang. Yang dipegang kamu. Oh, kayak Us. Nah, baik di sini. Nah, Hebat. ya. Sekarang yang ketiga adalah iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Siap. Siap. Pembelajaran. Sudah ya, sudah. Ulangi lagi ya. Dari rukuk dulu teman-teman, kita rukuk lagi. Kita rukuk lagi terus bangun ya. Sudah. Rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Tangannya siap. Terus Terus selanjutnya kita mau sujud. Apa? sujud. Sujud. Yang keras sama. Sujud. Nah, gimana sujudnya? Nanti ininya apa? Jidatnya. Dahi Nempel nempel di di lantai. Ya. Allah. Lututnya nempel, tangannya nempel terus. Oh, coba. Ayo. Coba gimana? Ayo. Allahu Akbar. Masih sujud. Masih sujud. Coba. Ayo bayangin. Ya, hebat. Hebat semuanya. Hebat. Sekarang duduk. Duduknya gimana? Oh, kakinya. Fir, betul kayak Ustazah tadi gini. Ini aja nih nggak bisa wes. Kakinya Fir. Ya, Akin nggak bisa. Ini lo kayak duduknya nggak gitu, patah. Ini kayak ya. Akin sudah betul, Akin betul. Akin hebat. Pinter Akin. Sudah kayak tadi Akin. Bisa dipersonalisasi. Iya, coba Mbak Lah diteropong Ustazah Ika. Wah, Mbak Vita juga bisa. Sama bikinnya nggak gitu. Zaid, sholat kok geleng-geleng. Ini kan maaf, kakinya rapat, kakinya didudukin. Lagi ya, kan gini tangannya nempel dulu. Allahu Akbar. Ayo Mama, ayo duduk dulu. Duduk dulu Mas. Duduk dulu. Benar. Allahu Akbar. Sekarang duduk yang terakhir itu kayak gini teman-teman. Oh, kayak gini. Sakin. Coba didirikan Ustazah. Dibetulkan dulu. Ini loh, nak, belum. Ya, hebat. Kayak gitu tangannya di depan. Nah, satunya di depan. Di depan itu yang belakang. Nah, baik di sini. Ya. Sudah. Fir belum, Us. Fir belum. Ini Fir. Iya, Binar hebat. Lantai. Ayo Pak Fir. Nah, ini. Nah, baik di sini. Loh, Akin, duduknya nggak gitu, kata Ci loh. Kata Ci loh. Ini Fir. Ya. Sama aku juga gini duduknya. Iya. Sekarang salam yang terakhir. Tengok kanan dulu, baru tengok
metode praktek langsung. Baik, terima kasih yang sudah menyimak presentasi kita pada hari ini. Saya selaku moderator izin undur diri, dan apabila terdapat salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.